lampu di taman pinakadap jua mati karena penyalanya. Apa kabar? Terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Nah ini. Makanya dilarang kita berduaan. Makanya Islam melarang pacaran. Jadi mun kita hendak tetap ingin menuntut ilmu agama sampai selesai tuntung dapat ilmu manfaat, jangan pacaran. Karena ada hadis Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam berbuat maksiat kepada sang Khalik pencipta. Tidak ada ketaatan. Kalau maksiat kepada Allah, maksiat kepada Tuhan yang menciptakan, tidak boleh ada taat kepada makhluk lain. Sekalipun suaminya, sekalipun orang tuanya, sekalipun mamanya. Kalau pang suami kan di rumah anak makan kada iwak, kada berduit, nasi ada aja nasinya tapi iwaknya kada ada, dan laki mana iwaknya? Nah kada lalu aja habis, dan kada njulungin duit ya. Ingat nang laki di rumah tetangga sebelah ada ayam bentaluan di Kataraan, nyelewat bulik tadi lewat situ lewat dihiga ada ayam talu. Itu ambil talu di rumah orang tuh ada sebelah tuh. 2 biji kita menjarang talu atau mata sapi. Ceplok mata sapi. Kira-kira taatlah. Tidak bolehlah ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tegas jawab langsung, wahai yayangku. Jawab dengan lembut dan kasih sayang tadi supayanya lembut dua hatinya. Kieu yayang padahal seumuran kan bisa ngewe yayang. Pas nyuruh tadi ngambilin talu anu yang enak kemeti ya, jangan terlalu kasar juga. Padahal menyahapal bacakan hadisnya tadi, la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Nah artinya aja. Padahal masalah maksiat mungkarat kepada Allah kada boleh taat kepada orang lain sekalipun pian nang ulun sayangi ulun cintai bangai bang. Nah sakalin pian menyuruh mencegar maksiat kepada Allah, ulun kada hakun mohon maaf, mohon ampun, ulun kada hakun mengambil intalu orang. Biar kita makan nasi putih aja lawan uyah, ada uyah tuh ambil uyah, pakai uyah aja cacapannya. Tapi kada mengambil ampun orang. Itu masalah ketaatan. Selain daripada itu, kalau suami menyuruh taat. Kadang-kadang kita masalah ketaatan ini sudah banyak melanggar. Telanggar lawan suami, turun dari rumah kada bepadah, sudah melanggar. Jadi tiap hari bepadah lawan suami. Sekali hendak mengajar bepadah. Oh abahnya kamu ngiyau apa? Hendak ke sekolahan hari ini. Atau bepadah berhulu sudah. Masalah mengajar ilmu yang kita sampaikan, ya tahu juga sudah kita mengajar, bepadah. Ulun nah mun pian kada misalnya kada ada di rumah apanya, ulun sudah tahu je pian ulun gawian tugas mengajar tiap hari, biar kada padah lagi lah ulun lah minta ampun lah, turun lah mun pian kada ada. Kada apa-apa, aku ridho dunia akhirat ke mengajar, turun aja. Asal jangan menyimpang lah. Nah, jadi ada asalnya juga pulang ujung-ujung lagi. Asal jangan menyimpang lah aja. Kan sekalipun mengajar. Kadang-kadang hati suami beganangan juga lah, boleh mengajar kan apa lempak ini jam 5 belikan sudah kan apa jam 6 harus belikan ini jan. Singgah kemana pulang jan? Sekali nukar martabak. Singgah martabak kau beli bawaan lah himong aja, laki ketawa aja. Oh, alhamdulillah ada martabak yang lapar mana aku aja. Tapi mun telat sejam boleh kadang bon apa-apa mamai jo. Tang di mana tadi jan? Sejam udah lewat. Nah, itu istri yang baik, istri yang bagus. Seandainya supaya kada terlanggar, bapadah bedahulu tadi itu nah. Ulun turun kada bapadah lagi sudah sahujabian tugas ulun mengajar. Nah, selain daripada itu bapadah anak ke pasar kena hilang dicari. Kasihan mencari kada tahu kemana hilang, timbul hilangnya aja.
Nah seandainya terburu-buru juga, karena kawan juga sekarang sudah canggih, ada HP. Gunakan HP tadi untuk keperluan itu, supaya tidak ada pertengkaran. Sudah turun, sudah sampai ke tempat, kadang pada astagfirullah, HP langsung. Kalau perlu langsung video call. Kada telepon lagi video call, nah belihatan orang nena ulun. Sampaikan orang nena. Higa-higanya sorot. Nah ini di mana ulun? Nih di sekolahan lah. Kelihatan di sekolahan papan tulisnya, kelihatan akan muridnya, kelihatan akan video call, canggih udah. Dulu bisa aja kada percaya, ulun dianu nih. Bujur juga aja. Karena tak ada melihat. Bapak dah dianu, soalnya dianu lain. Nah, pada sekolahan soalnya di taman. Jadi pun video callnya ada, mana video callnya? Coba lihatkan di mana tempatnya? Mana kelihatan? Oh, percaya aja. Sudah jelas. Nah, jadi kecanggihan sekarang pun dapat memudahkan kita juga, asal jangan disalahgunakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, wahafizat farjaha, menjaga kehormatan dirinya. Perempuan hendak masuk surga dengan mudah, pilih surga yang mana? Hafizat farjaha yang keempat. Jaga kehormatan diri. Di rumah kada ada suami, jangan menerima tamu yang tidak disenangi oleh suami. Kalau di antara keluarga juga, telepon dulu suami, ini ada tamu keluarga kita juga sepupu, nah di rumah belang lah, suruhkan masuk kakadakah, jar suaminya, kada usah di luar aja, nah di luar aja. Kejam juga suaminya, sepupu juga, jangan di luar aja. Berarti ada curiga juga suami. Tapi kalau jalannya kada apa-apa masuk aja, ulahkan baju kesiannya panas-panas jauh-jauh dari mana datang, masuk kada apa-apa. Izin suami sudah ada. Nah, ini kadang-kadang itulah. Kada ada suami menerima tamu, nang suami kada katuju. Nang mana tuh kada katuju suami menerima tamu kada katuju? Mantan datang. Mantannya dahulu, bila mantan dahulu datang, ya sudah. Mantan datang. Lain gurnopal, mantan lain. Tapi punya ada, ya apa-apa juga bang. Kalau ada nang dahulu, bakas-bakas dahulu. Nah jadi hati-hati, sangat berhati-hati, jangan sampai mantan datang ke rumah, suami tidak mengetahui, tahu dari orang lain, itu perang dunia ketiga jagarnya. Nah, dunia kedua sudah perang, nang ketiga rumah tangga tuh hancur berantakan, hamuk nang laki, sampai panci kat satap, nak makan terjadi kenceng kat satap, timbainya hamuk. Nah, gara-gara mantannya datang, kada bapadah, padahal urusan napakah, bisnis napakah, datanglah belang, disuruh masuk, ada nang bahabar tetangga ini pulang, itu juga usil. Nah ini bilang bisa tetangga nang usil, melihat ada datang, pacarnya dahulu datang masuk ke rumahnya, suaminya kada ada, lakinya kada ada, langsung mawe alon suaminya, anu ini di rumah aja, ada orang, ada tamu tuh, pinanya mantannya dahulu datang, napa ada. Di mana kebakaran jenggot lakinya, damuk. Nah ini yang perlu hafizat farjaha, dan hukum memang dilarang kalau bukan mahramnya, jangan sampai memasukkan ke dalam rumahnya tanpa ada suaminya. Nah, jadi harus ada pihak ketiga lah, namanya mahram, ada pihak ketiga. Nang bujang karena anum kah bila berjalan apa-apa harus ada mahram, jangan berduaan. Walaupun sudah melamar, sudah direstui oleh orang tua, tetap hukum kita sudah pelajari di madrasah pondok pesantren Darussalam ini, fikihnya sudah jelas, badaduaan kada boleh. Bila berdua bukan mahramnya, yang ketiga syaitan. Fatsalitsu syaitan. Itu hukum. Tapi ini yang paling banyak dilanggar oleh umat Islam, hukum ini. Padahalnya tahu sudah belajar, sudah sekolah, sudah. Tapi itulah godaan syaitannya. Berdua kesana kemari. Wah hendak kawin juga sudah, tinggal sebulan lagi nikah aja. Justru nang tinggal sebulan nikah ini dijaga baik-baik, ketat-ketat, karena setannya bukan setan lagi yang turun, tapi iblis. Datunya setan. Mun setan menggoda kita masih kuat iman, masih ada
tauhid dalam diri kita, keimanan ada kuat masih, tapi syaitan menggoda pun menangis syaitan karena kawa menggoda. Bah kuat beriman syaitan menangis, syaitan melaporkan iblis, lapor datunya ada masih. Wahai datu, Blis. Oh, datu Blis. Iblisnya lagi guring rupanya di kawan nangar Korea. Datu, itu ada 2 si Joli di taman sana tuh. Taman apa? CBS. Cahaya Bumi Kada Selamat. Banyak orang pacaran. Nah. CBS tuh ada orang 2 si Joli duduk berduaan, sudah ulun goda, ulun rayu untuk berbuat maksiat, tetap kuat imannya rupanya. Hai Datuk, ulun kada sanggup lagi dah. Ulun serahkan non pian. Iblis bemamai, bongol etannya aja. Minggir. Undan turun iblis, datunya turun. Kemana? Ke taman. CBS turun ke CBS. Jadi GPS turun ke CBS, datang kada menggoda lagi itu iblis. Karena tahu sudah setan tadi menggoda, kada mempan. Jadi iblis ini kada perlu digoda lagi nih, langsung ponis saja. Ponisnya langsung apa ponisnya? Ketok palu. Kada. Diponis apa? Ponis untuk dia berbuat mungkarut maksiat, laki-lakinya langsung ditiupnya. Itu ponisnya ditiup. Di mana ditiup? Di ihlilnya. Tahu kah ihlil? Nah ibu-ibu tahu benar sudah ihlil lawas. Mau kanakan santai kada tahu lu ihlil. Nah ditiupnya langsung di topi wajahnya, di helmnya. Nah tahu tuh aja helm. Kada helm di kepala atas, kepala bawah. Namun ditiup di helm kepala bawah situ sudah. Kada kau apa-apa lagi, sudah iman kuat nangke apa? Menggatar awak ditiupnya di ihlil. Kenapa? Nafsu syahwat naik, menggatar awak. Maka tiupannya tegangan tinggi 220. Dak 110 masih kau ditahaninya. 220 kayak apa menahani? Kita takuti kabel 220 tegang tinggi di atas sudah langsung tergantung, terberikit haring awak. Nah ini man iblisnya daur. Disarikinya menguyang-uyangnya bang sarikinya babunya ini nyok gitu tadi. Nah, berarti bujur nih tandanya. Kesahnya nih bujur. Memang bujur. Ditiupnya di ihlil karena bapak-bapak lagi itu laki-laki itu. Nah ini bahayanya. Makanya tadi setiap orang berduaan bukan mahramnya yang ketiga setan. Ya, setan kada sanggup, datunya turun iblis. Goda. Nah sudah tegang tinggi, apa ada kalau apa-apa lagi sudah. Menggatar menahani tegangan tinggi 220. Hamuk sudah, suanangnya hamuk. Mbak itu Pak, kada mau aja pun sebelah tangan bertepuk sebelah. Jari iblis harus nang sikongnya pulang. Sikongnya pulang menyebelah pulang ke wadah biniannya. Langsung diponisnya juga, ditiupnya juga pulang. Nah lakian ditiupnya di mana? Lakian di ihlil tadi. Binian di liang toman. Tiupnya di situ hamuk dua, naik sampai ke perasaan nafsunya naik pun tegangan tinggi 220 sama 220. Tegatuk sedikit langsung set. Nyetrum. Nah pada kada pikir panjang lagi sudah lihat kiri kanan kosong kada ada orang, lampu di taman pina kadap jua mati karena penyalanya. Apa kabar? Terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Nah ini. Makanya dilarang kita berduaan. Makanya Islam melarang pacaran. Jadi mun kita hendak tetap ingin menuntut ilmu agama sampai selesai tuntung dapat ilmu manfaat, jangan pacaran. Artinya berduaan, pacarannya berduaan. Mun berjauhan dua, nah kada apa-apa ya berjauhan, jangan ada jauhan mana? Ya bawa-waan misalnya. Itu kada mau baparakan juga, maulah ditiup iblis WA-nya.
Jadi kalau itu ikuti syariat Nabi Muhammad, cinta Nabi, maulid Nabi, ikuti syariat. Syariat melarang pacaran, nang disuruh apa? Ta'aruf. Sudah belajar lo ta'aruf? Fikih sudah ada, hendak kawin langsung ta'aruf. Kalau maancang-ancang boleh lah, boleh maancang-ancang, tahu maancang-ancang? Membayang-bayang, merancang-rancang. Aku kan sudah tuntung lulus sekolah kuliah, tuntung udah kelas 3, aku kada nyambung lagi, aku hendak berumah tangga. Nah, bayang-bayangkan sudah. Itu di ulia sudah bayangkan, kada usah, jangan di awaliyah, jangan di wusta. Ini awaliyah sudah bayang-bayang hendak kawin, ya nang putus di tengah jalan. Ada nang kelas 6 awaliyah kawin, ada nang wusta belum tuntung kawin. Nah, jadi mun hendak ada rancangan tadi di ulia sudah tinggal dikit lagi. Apalagi kelas 3 ulia sudah bisa aja merancang-rancang dulu. Oh, apa tuh nyambung lagi nah. Ada sudah tuh pikirannya nang ceker di tujuhnya. Oh, di kampung anu ada tuh pinanya bintangnya tuh. Bunganya tuh ada tuh. Muncul rancangan kan tinggal menuju aja lagi, ta'aruf aja lagi. Itu pun mun kada ampun orang juga. Ta'aruf ngarannya kada tahu. Siapa ampunnya? Untung-untungannya. Datang ke pasayangan, ketok rumahnya, assalamualaikum, bapak pian. Abahnya datang dengan anaknya. Ulun nak mengenalkan anak ulun ta'aruf. Anak pian ada ampunnya. Alhamdulillah ya kada ada ampunnya pang lagi, abahnya aja nang ampunnya mamanya. Nah, lega sudah, lapang sudah. Mana enggak Pak maulah pian menerima anak ulun. Mana orangnya aja? Ada di luar aja, di luar madang. Ya we masuk sapinan itu bapinan duan. Oh, alhamdulillah cocok. Diterima. Nah, alhamdulillah. Mun kada Bang, jangan sakit hati. Sudah kita belajar di pondok pesantren, tauhid sudah belajar, keimanan sudah belajar. Oh, ini bukan jodoh aku. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Buruk baiknya diterima kadanya, Allah yang menentukan. Oh, ini berarti kada jodoh aku. Kada sakit hati. Di pasayangan ditolak tuh kah karaton, parak aja sebelahnya sebelah. Gitu pulang kan pada ta'arufnya. Ditolak pun di karaton. Bajauh pulang sedikit. Sebelahnya tuh karangan putih. Kan tolak pulang karangan putih, besasar aja nyebelah pulang kampung Jawa. Kampung Jawa ditolak, tunggu lirang ada jagur nopal. Penghulunya langsung. Nah, lebih bagus lagi dapat presiden sahibul wilayah ditunggu lirang. Nah, sini memilihkan itu. Ada aja tuh parabolanya sorot. Oh, sini ada. Nah, jadi membawa orang yang terpandang, insya Allah diterima orang aja. Biar kada tinggi jujurannya, seadanya aja. Jujuran, Bismillahirrahmanirrahim. Mau kada bisi, tapi orangnya berilmu, orangnya berpengetahuan, orangnya soleh, orangnya taat, kada usah banyak pikir, terima insya Allah berkah. Kada usah mikirkan nang ganal-ganal datang melamar. Kadang-kadang ganal-ganal datang melamar tadi dengan biaya macam-macam besar-besaran, sekalinya sebulan ampihan. Nah, ini yang sederhana, nang ilmu, nang soleh, awet. Anaknya pun soleh, solehah turunannya. Itu Islam mengajarkan. Islam mengajarkan kita. Nah, jadi intinya ulun pada hakan lompian berataan. Utamanya tadi ini para santri putri, jangan mudah terpengaruh dalam keadaan belajar menuntut ilmu. Niatakan sampai tuntung dulu ulia. Munnya kada tuntung juga, memang jodohnya sampai juga, bismillah. Tapi tadi jangan pacaran, itu aja. Karena pacaran itu menggoda, bawa-awaan, kadang-kadang ilmu kada dapat di kelas tadi guru membaca kitab 2 kali membalik, ini kada sing balikan. Para ki guru ke belakang, sekalinya di bawah meja tadi itu nah WA di kuliah. Nah kayak pernah membalik, membawa WA-WA-an aja. Nah ini lelakian Bang biasanya tuh, binian kada ada Bang. Kada ada di sini, nah di kelas banyak kayak. Nah itulah. Jangan sampai kita celaka dunia akhirat tanpa ilmu. Karena semua amal tidak diterima. Jadi ilmu belum selesai, belum tuntung, belum bujur,
putus, akhirnya banyak yang kadang-kala kita amalkan. Wa kullu ilmin wa kullu amalin bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu siapa? Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya. Beramal tanpa ilmu, amalnya tidak diterima, ditolak. Nah, jadi artinya utamanya ilmu. Jangan sampai kita lalai. Semua apapun pekerjaan kita mesti dengan ilmu. Mau di dunia hidup senang lapang, cari tuntut ilmu dunianya. Mau akhirat lapang, tuntut ilmunya. Dunia akhirat mau lapang, tuntut ilmunya. Semua ada ilmunya. Nah, inilah sudah keadaan umat di akhir zaman. Kita merasakan sudah dunia ini sudah mau berakhir. Nabi kita nabi terakhir. Keadaan umat pun sekarang keadaannya seperti ini. Macam-macam bisa terjadi. Jadi mudah-mudahan penyakit, wabah, terutama corona di akhir ini, mudah-mudahan Maulid Rasulullah ini kita kumandangkan sebulanan penuh. Mudah-mudahan buka sejauh-jauhnya itu corona. Jangan lagi bebulik kemari. Usir dengan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata salah khilaf yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Tiada tujuan lain menyampaikan ini hanyalah untuk memperbaiki keadaan umatnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.